Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Amelia Martiningsi dan rekan saya Ahmad Rizal Ramdhani, kita dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini kita perwakilan dari kelompok 4 Gatot Kaca akan membahas sebuah berita yang pernah hangat di kalangan masyarakat, yaitu berita tolak penundaan pemilu 2024 diwarnai dengan pengeroyokan Ade Armando. Siapakah Ade Armando tersebut? Baik, mari kita simak video berikut. Di sini saya akan melanjutkan membagi informasi mengenai kasus yang sempat hangat di kalangan masyarakat, yaitu tentang tolak penundaan pemilu tahun 2024 dan diwarnai oleh pengeroyokan tokoh masyarakat yang bernama Ade Armando. Siapa sih Ade Armando? Ade Armando adalah salah satu dosen Universitas Indonesia ternama. Dan beberapa kasus yang telah ada, yang pertama adalah adanya ketidaksetujuan karena perpanjangan jabatan atau penundaan sebuah pemilu. Mengapa tidak setuju adanya perpanjangan dan penundaan sebuah pemilu? Karena memang pada saat itu tahun jabatan dari pemerintah itu sudah habis. Kenapa sih masih ada penundaan pemilu? Hal itu membuat masyarakat tidak setuju atas hal itu. Yang kedua, para mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Aksi demonstrasi di Jakarta itu muncul karena mahasiswa ada yang tidak setuju atau ingin demo, ingin mengapresiasi bahwa penundaan pemilu itu harusnya tidak ada karena sesuai jabatan yang sudah disetujui di awal. Aksi demonstrasi tersebut mahasiswa menginginkan dan bertujuan agar dapat mengoreksi bahwa penundaan pemilu itu seharusnya tidak ada. Pemilu harus pada tahunnya yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kondisi Ade Armando sangat memprihatinkan karena Ade Armando menderita luka-luka di bagian kepala akibat dikeroyok. Pengeroyokan tersebut terjadi di depan gedung DPR. Hal itu membuat Ade Armando mengalami luka-luka yang sangat banyak. Dan yang keempat, terdapat beberapa oknum yang mengadu domba hingga kericuhan itu bisa terjadi. Beberapa oknum tersebut bisa jadi dari kalangan yang tidak suka atas adanya penundaan pemilu ini, karena hal itu membuat semua tatanan masyarakat atau tatanan yang sudah diatur membuat ricuh dan berantakan. Hal itu membuat oknum-oknum tersebut tidak setuju adanya penundaan pemilu. Baik, sebelum meninjau lebih jauh tentang Ade Armando, alangkah baiknya kita mengkaji kembali kenapa dan terjadinya pengeroyokan Ade Armando pada waktu aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, yang mana aksi tersebut ialah aksi tolak tunda pemilu 2024. Yang pertama, aksi pengeroyokan tersebut itu terjadi dikarenakan sebelumnya ada postingan Ade Armando yang dianggap sebagai menistakan agama oleh kalangan masyarakat. Padahal yang dimaksud oleh Ade Armando bukan semata-mata ingin menistakan agama, melainkan beliau ingin mengkritik salah satu oknum Islam yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam yang menganut hukum khilafah. Jadi seperti itu. Namun dari salah satu sisi, dari sisi yang lain juga, Ade Armando ini terlalu berlebihan dalam mengkritiki soal agama, ditinjau dari profesinya sebagai dosen ilmu politik di salah satu universitas atau Universitas Indonesia. Yang kedua, aksi pengeroyokan tersebut itu terjadi
lantaran Ade Armando ikut terjun di tengah-tengah aksi demonstrasi. Jadi beliau itu ada di tengah-tengah pendemo bertujuan ingin meliput dan juga mendukung para demonstran. Terus kenapa kok sampai terjadi pengeroyokan? Padahal niat beliau kan hanya ingin menyuting, membuat vlog di tengah-tengah itu. Karena adanya salah satu oknum provokator itu memperkeruh suasana sehingga terjadi pengeroyokan terhadap Ade Armando. Bisa diambil kesimpulan kalau aksi pengeroyokan tersebut itu sudah direncanakan, karena di sana bukan hanya dari kalangan mahasiswa yang ikut ilmu, melainkan dari kalangan masyarakat biasa. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu pun ada yang menghadiri aksi demonstrasi tersebut. Maka dari itu, ketika suasana sedang ricuh, sedang penggerumun, yang mana demonstran sedang emosi-emosinya, ada salah satu oknum yang mengolok-olok Ade Armando di tengah-tengah demonstran, sehingga terjadi pengeroyokan kepada beliau. Dengan saya pada bagian pembahasan umum, analisis demo tolak penundaan pemilu 2024 diwarnai dengan pengeroyokan Ade Armando. Siapakah Ade Armando tersebut? Ade Armando merupakan dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau yang biasa disingkat dengan UI. Nah, kemudian mengapa Ade Armando dikeroyok? Ade Armando dikeroyok dikabarkan karena ada seorang ibu-ibu yang tiba-tiba datang dan memaki-makinya, yang mana hal tersebut membuat massa menjadi bertindak untuk beringas. Dan pengeroyokan tersebut terjadi selama setengah jam, hingga ada tim liputan pun yang ikut terjatuh dan terpental. Dari tim liputan yang ikut terjatuh tersebut kemudian meminta pertolongan kepada polisi, dan polisi pun akhirnya datang dan memberikan pertolongan. Tidak sampai situ juga, ada 6 polisi juga yang ikut diserang massa dalam kejadian evakuasi tersebut. Dan Ade Armando akhirnya terluka pada bagian dalam kepala dan beberapa kali muntah darah. Terlepas dari hal tersebut, kemudian polisi mengultimatum kepada pelaku pengeroyokan agar menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Karena sebenarnya polisi pun sudah menyimpan nama-nama yang melakukan pengeroyokan tersebut. Dan kemudian pada aksi demonstrasi pemilu tersebut, kan perwakilan dari 18 universitas dan dihadiri oleh BEM seluruh Indonesia, yang mana meminta Pak Presiden Joko Widodo untuk memberikan kejelasan menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Dan hal tersebut ditekankan oleh Presiden kita Joko Widodo akan melaksanakan pemilu pada Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Hal tersebut berhubungan dengan kewarganegaraan pada partisipasi politik dan demokrasi. Mengapa partisipasi politik dan demokrasi? Karena setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah akan dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi bagian dari partisipasi politik tersebut. Kemudian suara yang penting untuk didengarkan, yang sangat dibutuhkan adalah suara rakyat. Jadi demokrasi kan merupakan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka dari itu berhubungan dengan demokrasi. Di sini saya akan membacakan pembahasan khusus studi kasus pengeroyokan Ade Armando dan pemilu 2024. Yang pertama adalah Ade Armando menjadi salah satu korban pengeroyokan yang dihadiri oleh 18 kampus atau universitas se-Indonesia yang dilakukan oleh para mahasiswanya. Yang kedua, ada 6 pelaku didakwa
melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap sosok Ade Armando. Yang ketiga, Ade Armando merupakan salah satu dosen Universitas Indonesia sebagai penggiat media sosial, mengatakan bahwasannya telah berlapang dada atas pengeroyokan yang menyebabkan dirinya terluka-luka oleh para mahasiswa tersebut. Yang keempat, Ade Armando dikeroyok oleh massa sebab massa merasa dirinya terprovokasi oleh sosok Ade Armando tersebut. Dalam studi kasus ini, ada beberapa pasal yang menyangkut di dalam pembahasan khusus. Yang pertama, pasal 170 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua, pasal 170 ayat 2 KUHP yang berbunyi, dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka-luka. Yang ketiga, pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun pemerintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang tadi tentang pembahasan khusus. Jadi di pembahasan khusus ini kita mendapat 3 poin yang sangat menonjol untuk relasi dengan kewarganegaraan. Yang pertama adalah ideologi bangsa. Ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Jadi dalam kasus penundaan pemilu 2024 ditandai atau diwarnai oleh pengeroyokan Ade Armando ini tidak mencerminkan sila kedua, karena jika dikaitkan dengan pengeroyokan Ade Armando, maka pihak pelakulah yang tidak mencerminkan sila kedua. Kenapa? Karena pelaku bersifat semena-mena dengan korban Ade Armando. Dengan melakukan pengeroyokan tersebut, Ade Armando jadi cedera di bagian kepalanya yang sangat parah. Meskipun sebenarnya Ade Armando juga bersalah, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pendemonstrasi atau pengeroyok Ade Armando ini semena-mena. Lanjut, yang kedua adalah tidak mencerminkan Pancasila sila ketiga, karena pihak keduanya merasa bersalah. Mereka menimbulkan konflik atau stigma buruk, meskipun Ade Armando juga bersalah di sosmednya karena opini-opininya yang terlalu membuat warga jadi mendapat stigma yang buruk. Jadi pada Pancasila sila ketiga ini tidak membangun hubungan baik sesama warga maupun tanah air. Yang kedua adalah relasi dengan hak asasi manusia. Tindakan main hakim sendiri serta berbagai bentuk tindakan kekerasan seperti yang dilakukan oleh oknum terhadap Ade merupakan pelanggaran dari HAM. Di sini sudah dijelaskan pada pasal 4 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia. Yang terakhir adalah relasi dengan demokrasi. Pada saat demonstrasi kita tidak diperkenankan untuk terjadi pengeroyokan, karena pada saat demonstrasi ada aturan-aturan tertentu untuk menyelenggarakan demonstrasi, yaitu misalnya waktu atau tempat pendemonstrasi, jumlah orang yang hadir pada saat demonstrasi tersebut.
pada pasal 170 ayat 2 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini pasal yang dilontarkan untuk para pengeroyok Ade Armando. Tetapi para pengeroyok Ade Armando hanya divonis selama 8 bulan karena tidak hanya mahasiswa saja yang mengeroyok, melainkan orang yang bekerja dan memenuhi kebutuhan istri. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Sampean duduk dulu. Iya. Ya. Ada apa? Saya Amelia. Dengan Bapak siapa? Saya Dimas. Saya ingin mengajak Bapak diskusi mengenai kasus yang sempat marak di masyarakat, yaitu tentang tolak penundaan pemilu dan diwarnai pengeroyokan Ade Armando. Oh ya. Mbaknya dari mana? Saya mahasiswa Universitas Sunan Ampel Surabaya. Oh, iya. Jadi intinya ini bertanya ya? Iya. Oh iya. Mungkin bisa jawab saya. Iya. Apakah Bapak pernah mengetahui kasus yang telah viral tentang pengeroyokan Ade Armando? Jika Bapak tahu tentang kasus tersebut, apa yang Bapak ketahui tentang itu? Oh ya. Untuk pengeroyokan Ade Armando itu ya saya sempat dengar. Nah itu kalau menurut saya Ade Armando itu dia kan dosen di suatu kampus dan dia juga orang yang YouTuber. Nah terus dia juga mengikuti politik mungkin dan disebarkan melalui medsos. Nah, kalau menurut saya yang dipengetahui saya, Ade Armando itu dia kan meliput seorang pendemo. Nah, di situ dia tanya baik-baik dan si pendemo pun juga mau diwawancarai. Nah, setelah berjalan berapa menit atau jam itu, setelah itu ada yang memprovokasi pendemo tersebut karena dimana yang memprovokasi itu dia mungkin tidak suka sama Ade Armando itu tadi. Akhirnya dia mengajak pendemo untuk mengeroyok si Ade tadi. Sebetulnya tidak ada masalah antara Ade dengan pendemo yang diwawancarai. Ada yang lain dan juga ada kalau tidak salah emak-emak itu juga ikut memprovokasi yang lain. Mungkin karena dia tidak suka atau bagaimana, saya kurang paham. Itu kalau menurut saya. Menurut Bapak juga tentang terjadinya pengeroyokan dalam aksi demo itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, kalau aksi pendemo itu kalau menurut di negara kita itu demokrasi. Pendemo itu menyampaikan inspirasi yang mungkin bertolak belakang dengan mereka atau dengan masyarakat. Nah, kalau masyarakat sendiri hal seperti itu mungkin takut gitu. Tapi kalau mahasiswa kan mungkin punya pemikiran sendiri gitu. Karena memang di negara kita itu ada yang pro dan ada yang kontra. Tidak semuanya pro, tidak semuanya kontra. Jadi seperti itu. Nah, tetapi di sini kalau misalkan ada pendemo, jangan sampai terjadi anarkis. Karena apa? Karena mahasiswa itu ya namanya mahasiswa itu siswa yang sudah paling tinggi di tingkat itu. Jadi boleh demo, cuma jangan sampai anarkis. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada provokasi yang lain itu jangan sampai
langsung diiyakan, akhirnya memanas, akhirnya itu terjadi anarkis. Jadi seperti itu. Jadi saya titip untuk mahasiswa terutama yang mau mendemo itu jangan sampai ada kegiatan yang anarkis seperti itu. Iya. Pertanyaan terakhir, Oh ya. apa yang Bapak lihat dari demokrasi mahasiswa unjuk rasa tentang pemilu ini? Oh, kalau yang masalah pemilu, mahasiswa itu merasa kurang pas dengan yang ada rumornya itu presiden untuk jabatannya diperpanjang. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang banyak masyarakat yang tidak setuju kalau sampai presiden itu ditambah masa jabatannya karena sudah sesuai di RUU tahun 99 itu menerangkan jelas untuk presiden 2 periode begitu. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi kalau ada misalkan pendemo mahasiswa itu mendemo masalah pemilu itu sebenarnya ya tidak apa-apa dan saya setuju seperti itu karena memang mereka itu sudah tahu RUU-nya kalau presiden itu 2 periode, jadi begitu Mbak. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oh ya, jadi cuma 3 itu saja ya. 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 Makasih Pak. Ya, sama-sama. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Perkenalkan Pak, nama saya Naura Arsya Azlia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai mengenai kasus demo ya? Demo apa? Analisis tolak penundaan pemilu dengan diwarnai pengeroyokan Ade Armando. Oke. Untuk yang pertama ya Pak, dari demonstrasi pemilu tersebut, apakah ada dampak positif yang bisa diambil? Kalaupun ada, apakah dampak positif tersebut? Dampak positif akibat terlaksananya demo itu, saya lihat pemerintah bersedia memikirkan apa yang disuarakan dari rekan-rekan kita mahasiswa, bahwasannya tidak perlu harus mengolor waktu pemilihan presiden ya, jadi tetap pada peraturan yang ada aja. Jadi di luar itu berarti penyimpangan dari undang-undang, saya rasa begitu. Next. Berarti demo tersebut mewakilkan suara rakyat ya Pak? Ya, sebenarnya rakyat ini majemuk ya, kalau saya bilang mewakilkan suara rakyat. Rakyat tahunya pergantian presiden dan pemilih itu per 5 tahun ya. Jadi di luar itu rakyat tidak tahu. Jadi kalau ada yang mensuarakan ya saya rasa bukan mewakili rakyat yang mensuarakan pemilihan ditunda dan sebagainya. Karena kami rakyat ini tahunya 5 tahunan harus pemilu gitu ya Dek ya. Kemudian selanjutnya kan pada demo tersebut ada ini pengeroyokan Ade Armando. Lalu kemudian sanksi apakah yang seharusnya diberikan bagi pengeroyok Ade Armando tersebut? Ini Dek, ini antara dendam pribadi ya atau Ade Armando kelihatan yang sangat vokal sekali pro pemerintahan. Mereka ini generasi muda sudah bosen ya terhadap orang-orang semacam itu ya, sudah bosen. Jadi campur di situ ketika Ade Armando hadir, ibarat kata mereka sebenarnya tidak merencanakan, tapi karena kehadiran itu ada pemicu salah satu mahasiswa yang mengatakan dia adalah antek-antek pemerintah, otomatis generasi muda ini melakukan perbuatan yang kurang terpuji ya, yang mengakibatkan Abang Ade Armando itu menjadi korban pengeroyokan ya. Saya rasa itu harus tidak perlu terjadi anarkis seperti itu. Karena upaya-upaya yang dilakukan adik-adik ini yang awalnya hanya mensuarakan
penolakan sedikit ternoda akibat anarki yang terjadi ya. Mungkin ada penangkapan ya dari pihak aparat terhadap rekan-rekan mahasiswa. Tapi saya harap pihak aparat pun hanya harusnya memberikan pembinaan saja ya, karena mereka ini generasi muda yang perlu dibina. Adapun akibat dari refleksi kedongkolan yang cukup lama terhadap korban ya, di mana Bang Ade ini sering juga mengutarakan pemicu untuk selalu pro, selalu membela bukan rakyat ya, saya rasa pembelaan ke pemerintah yang saat ini berkuasa. Mahasiswa semacam otomatis kayak tersalurkan gitu. Jadi dendam lamanya itu muncul, kemudian pas dia muncul di keramaian ya otomatis terpicu untuk pengeroyokan ya. Yang saya sesalkan perbuatannya itu menjadi ada delik-delik pidana yang seharusnya tidak perlu gitu deh. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa dasar hukum yang Bapak ketahui tentang demonstrasi tersebut? Ya, kalau dasar hukum kita melihat Undang-Undang 45 yang pasal 28 kalau nggak salah ya. Itu ya kebebasan bersuara di muka umum ya. Tetapi perlu digarisbawahi kebebasan yang tidak berlebihan ya, jangan sampai membakar ban, membuat anarki sampah, kemudian sampah di mana-mana, kemacetan di mana-mana. Kalau ada yang bilang mengganggu ketentraman umum atau mengganggu publik, aktivitas publik ya dihindarilah. Jadi ayolah kita memberikan penyampaian demokrasi secara nyaman ya. Boleh demo. Saya lihat yang di luar negeri itu demonya, mereka demo tapi mereka juga tertib ya, mereka juga terkondisikan, tidak anarki ya. Saya rasa itu perlu belajar banyak kita, pendewasaan dari rekan-rekan mahasiswa yang sering turun di jalan ini, agar jangan gampang terpicu oleh amarah, anarki yang akhirnya ujung-ujungnya nanti pihak aparat lebih keras ya defense-nya untuk karena ada sesuatu yang dirasa di luar peraturan, akibatnya nanti pihak aparat akan turun tangan tentunya. Jadi untuk dasar hukumnya jelas di Undang-Undang 45, namun harus perlu dijalankan dengan lebih arif ya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Ini sih Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan dulu ya Kak, nama saya Jessiani. Nama Kak siapa ya? Nama saya Lailatul Afifah. Di sini saya mau melontarkan 3 pertanyaan. Ini tentang opini Kakak ya. Kakak tahu itu apa berita yang sedang heboh pada 11 April lalu, yaitu penundaan pemilu tahun 2024 dan diwarnai dengan pengeroyokan Ade Armando. Menurut Mbaknya, pengeroyokan Ade Armando itu oleh mahasiswa tersebut apakah bisa berlanjut ke ranah hukum? Bisa. Disebabkan apa ya Kak? Kok bisa mereka itu bisa berlanjut ke ranah hukum? Karena tidak semua memandang penjabat ataupun miskin, karena hukum itu original, bisa dipenjara dari 18 tahun saja. Oh, jadi mahasiswa ini berhak mendapatkan hukuman yang sudah diperbuat ya pada pengeroyokan Ade Armando tersebut. Selanjutnya, dari pertanyaan selanjutnya, apakah pada saat demonstrasi sudah tidak ada rasa kemanusiaan sehingga terjadi pengeroyokan? Tidak ada, karena melanggar hak asasi manusia sebagai pengeroyokan. Jadi hak asasi manusia ini dilanggar ya oleh para pendemonstrasi tersebut ya. Jadi berarti demonstrasi itu tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri atau pengeroyokan gitu. Tidak diperkenankan ya. Oke Mbak, terima kasih. Masih Kak, perkenalkan saya Sofia Rahmat. Boleh minta sedikit waktunya untuk bertanya-tanya Kak? Boleh. Kakak dengan siapa ya Kak? Saya Kak Randy. Oke, Kak Randy. Kak Randy tahu tidak ya apa itu demo? Demo, ya demo itu menurut saya itu kayak satu tindakan massa yang mendukung ataupun menolak kebijakan pemerintah. Ya.
Nah, bagaimana nih Kak menurut Kakak demo yang benar dan baik? Saya baik dan benar itu saya tidak buat kerusuhan, tidak merusak fasilitas umum, terus tidak melakukan tindakan yang melenceng dari peraturan yang ada lah. Nah Kak, kalau misal nih Kak ada pendemo yang sampai merusak dan melakukan kekerasan, itu menurut Kakak sudah sesuai dengan peraturan demo yang ada di undang-undang tidak Kak? Kalau menurut saya kan rusak itu pasti tidak dalam maksudnya tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, karena merusak kekerasan seperti tadi itu tidak apa yang tidak baik dan yang ada di undang-undang. Nah Kak, kalau semisal nih Kak ada pendemo yang sampai berusaha melakukan kekerasan tersebut kan tidak sesuai dengan undang-undang ya. Menurut Kakak tidak sesuai dengan Pancasila juga atau tidak? Ya, sudah jelas. Itu apa undang-undang aja enggak di Pancasila. Ya menurut saya itu apa ya? Kalau dalam contoh Pancasila itu jadi sila kedua itu masuk aja kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab itu. Jadi itu kayak gimana itu nggak mencerminkan sama sekali lah sifat dari kebebasan itu apa kemanusiaan ya gitu lah intinya. Kira-kira nih Kak, selain Pancasila sila kedua ada lagi nggak Kak selain Pancasila sila kedua tersebut Kak? Ada sih, saya itu sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Nah kan itu kan ada kekerasan juga ya. Kekerasan itu bukan termasuk dari sikap nilai Pancasila yang ketiga, karena itu kekerasan itu tidak menunjukkan sama sekali tentang persatuan gitu. Tidak banyak orang, terus kasihan kan yang lain nggak ikut apa-apa, kena imbasnya gitu kan menurut saya. Oke Kak, makasih ya Kak atas waktu yang diberikan. Ada kesalahan mohon dimaafkan ya Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamrul Doni, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kalau boleh tahu, malam ini saya dengan siapa ya? Nama saya Muhammad Jamrul Doni. Saya akan dari kampus Institut Agama Islam Provinsi Fakultas Ekonomi. Baik Mas Dewi, di sini saya ingin menanyakan satu hal. Ini tentang sebuah berita yang pernah pada masanya ya. Dan ini tentang ada apa? Baik dari segi postingan sosmednya yang dianggap sebagai penista agama dan juga aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando pada waktu demonstrasi di depan gedung RI DPR RI itu bagaimana? Pertama ya, saya coba pertanyaan dari pertama yang berkomentar tentang bagaimana kalau bisa dikatakan Instagram atau tidak. Kalau menurut pandangan saya pribadi itu bisa dikatakan saya menurut itu tidak sebagusnya. Cuma dia kurang tepat cara penyampaian dia tentang masalah agama. Karena bisa dengan kesimpulan dia sebagai dosen, kalau tidak salah dosen politik ya, dosen universitas. Terus kira-kira siapakah yang melakukan aksi pengeroyokan tersebut? Kan di sana banyak ada dalamnya. Iya. Kalau bisa dibilang itu provokator lah. Kalau dilihat dari jejak Ade Armando ini sering meneliti tentang cara beragama dari satu oknum. Saya kira tidak mendiskusikan salah satu oknum Islam yang ingin hukum di Indonesia ini diubah hukum khalifah. Kita kan punya hukum sendiri, dan dulu kan negara kita kan NKRI ya, NKRI. Terus kira-kira siapakah yang melakukan aksi pengeroyokan tersebut? Apakah dari kalangan mahasiswa atau ada provokator selain mahasiswa? Kalau di
dari salah satu bisa dikatakan meroyokan ini meroyokan ini sudah terlalu kami ketahui seperti itu. Terus bagaimanakah menurut kacamata mana yang lebih bersalah antara postingan Ade Armando yang dianggap sebagai penista dengan aksi pengeroyokan pada waktu demonstrasi di depan gedung DPR RI, aksi tolak tunda pemilu 2024? Itu kan sangat besar sekali berita tersebut. Kalau dipandangkan bersalah, tetap dan bersalah ini yang mengeroyok. Karena pada dasar suatu hukum main hukum sendiri, main hakim sendiri itu sudah tidak bersalah. Meskipun toh yang dikeroyok itu bersalah. Berarti secara agama dan juga secara hukum itu tidak salah yang mengeroyok. Itu Ade Armando itu kalau menurut pandangan dari mereka itu salah. Sesalah-salahnya seseorang berarti tidak boleh main hakim sendiri karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi dari bawahi, kalau menurut pandangan saya ya dari Universitas Islam, jadi kami dari santri, kalau Ade Armando ini lebih baiknya tidak usah mengikuti komentar masalah tentang karena bukannya. Baik, mungkin itu saja Mas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada masyarakat umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danan Koharim Arif dan di samping saya adalah Pak Yusuf Ansori. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita tanyakan pertanyaan pertama. Kira-kira jika ada aksi demonstrasi yang menyebabkan kerusakan dan kerugian termasuk melanggar Pancasila atau tidak? Ya, yang jelas perusakan fasilitas umum itu perlu kita pahami bahwa fasilitas umum itu adalah fasilitas yang dibangun dari uang rakyat, mulai dari pajak ataupun dari pendapatan negara yang itu difasilitaskan atau diperuntukkan untuk masyarakat umum. Jadi setiap orang itu berhak untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh negara. Nah, kalau ada demonstrasi yang itu melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, berarti itu adalah merusak hak kita, termasuk merusak fasilitas yang telah disediakan oleh negara. Dan itu sangat tidak sesuai dengan Pancasila, terutama Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bahwa orang yang atau demonstran yang merusak fasilitas umum itu berarti dia adalah tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan pemilu 2024? Ya, pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu yang dilaksanakan sebagai bentuk wujud dari asas demokrasi yang ada di Indonesia. Sedangkan pelaksanaan daripada pemilu 2024 itu adalah sesuatu yang sudah wajar dan itu sudah disepakati bersama di Indonesia. Dan itu harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak dilaksanakan karena itu adalah bentuk penyaluran aspirasi masyarakat terhadap perjalanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik. Berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Bapak,
mengenai pengeroyokan Ade Armando oleh mahasiswa, apakah bisa dilanjutkan ke ranah hukum? Untuk masalah pengeroyokan, sebenarnya demonstran itu adalah penyaluran aspirasi dari masing-masing individu, dan itu sangat diapresiasi oleh negara. Artinya apa? Setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, Armando pun itu berhak menyampaikan pendapat, sedangkan demonstran itu juga berhak menyampaikan pendapatnya. Kalaupun demonstran itu sampai melakukan pengeroyokan terhadap Armando itu berarti demonstran sudah menutup atau menghilangkan hak daripada Ade Armando itu. Karena dia tidak melakukan penganiayaan, maka dia sebenarnya tidak sesuai dengan KUHP pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan pendapat itu sah saja siapapun berhak menyampaikan pendapatnya, asalkan sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Yusuf atas waktunya yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis masalah. Yang pertama, penolakan pemilu hingga terjadinya pengeroyokan. Pemilihan umum yaitu sebuah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memilih seseorang memegang jabatan administrasi publik. Namun dengan adanya aksi pengeroyokan ini yang dilakukan di depan umum mengakibatkan hal itu terhambat. Yang tentu saja tidak sesuai dengan epistemologi demokrasi, aksiologi Undang-Undang Pasal 170 ayat 1 dan 2 serta hak asasi manusia. Lalu mengenai pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang, menurut Thomas Hobbes 1588 sampai dengan 1679, menurutnya manusia mempunyai sifat yang sama-sama ingin mempertahankan kebebasannya dan kebebasan orang lain yang sesuai dengan partisipasi politik dan teori sosial. Dan yang ketiga, masalah selanjutnya karena adanya tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan cara berdemonstrasi yang baik yang telah tertera di undang-undang. Pengeroyokan merupakan suatu tindak melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan Pancasila. Metode 1. Anggota kelompok bertanya mengenai studi kasus yang diangkat. Pemateri, sebagai generasi yang cerdas, berani, kritis, peduli, optimis, dan tangguh untuk bersaing dengan generasi muda bangsa lainnya melalui menawarkan materi kepada warga sekitar mengenai sistem pemilu yang ada di Indonesia yang akan ditunda. Yang kedua, setiap anggota kelompok mewawancarai sesuai dengan konsep warga negara yang baik dan good netizen. Warga atau generasi muda yang mampu dan turut serta dalam kehidupan berbangsa dan berkewarganegaraan. Dan yang ketiga, anggota kelompok memberikan pertanyaan yang menggiring narasumber atau warga untuk berdiskusi mengenai permasalahan tentang penundaan pemilu 2024 sesuai dengan aksiologi kewarganegaraan, partisipasi politik, dan epistemologi. Baik, di sini saya akan meringkas beberapa poin yang sudah dijabarkan sebelumnya oleh teman-teman saya. Seperti yang kita ketahui, ada berita tentang penundaan pemilu untuk 2024 yang membuat sejumlah masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak setuju dengan penundaan pemilu tersebut. Karena adanya partisipasi politik, keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut telah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Karena demokrasi juga merupakan suatu sistem pemerintahan yang selalu melibatkan warga negaranya dalam pengambilan keputusan pemerintah yang sangat penting dalam rangka kemajuan warga negaranya untuk kedepannya. Sehingga turunlah aksi demo ini. Nah, aksi demo ini awalnya berjalan dengan tertib dan baik.
Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa beberapa pendemo sudah mundur dan sudah meninggalkan beberapa tempat demo. Lalu ada nih korban, yaitu Pak Ade Armando, yang sedang melakukan statement penutup, yang dimana statement ini pro dengan mahasiswa, yang artinya Pak Ade Armando ini tidak setuju dengan adanya penundaan pemilu. Awalnya, Ade Armando ini berdebat dengan seorang ibu-ibu yang menjadi pemicu awal mula pengeroyokan yang ia alami, yang diduga bukan berasal dari mahasiswa, tetapi adanya oknum, sehingga hal ini juga tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan Pancasila, khususnya Pancasila, sila kedua dan ketiga, di mana sila kedua berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja pengeroyokan ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan tidak beradab. Dan tidak sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi tentang persatuan Indonesia, di mana hal ini tidak mengandung nilai membina hubungan baik antara sesama masyarakat. Dan tentu saja hal ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Karena pengeroyokan ini nih telah melukai seseorang yang dimana hal ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan dan kondisi apapun. Pengeroyokan ini juga sudah melakukan tindak pidana karena telah melakukan demo yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah mengatur bagaimana cara berdemo yang baik dan benar, tapi juga telah melanggar hak asasi manusia dengan melakukan pengeroyokan. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan telah ditetapkan kurang lebih 6 orang yang menjadi tersangka kekerasan secara bersama-sama terhadap Ade Armando ini, dengan sejumlah pelaku yang telah dihukum dan terjerat pasal 170 ayat 1 dan ayat 2, yang dimana ayat 1 berbunyi tentang barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan pasal 170 ayat 2 berbunyi tersalah dihukum 1 dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka. 2. Dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat. Dan 3. Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pundungan dalam pembuatan video ini, terutama kepada warga-warga lingkungan sekitar yang mendukung dan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan video ini. Dan tidak lupa, saya berterima kasih kepada kelompok Gatot Kaca yang ikut mendukung dalam menyelesaikan pembuatan video tolak penundaan pemilu. Apabila ada salah kata dalam pembuatan ini, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dalam kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.